Tapi apakah dengan karena bela diri itu Coach Rudy pernah bully orang? Enggak. Lu malah enggak? Malah enggak. Karena saya kan ya dulu pernah dibully. Jadi saya tahu rasanya ngebully orang seperti apa sih. Malah saya ngebully pembuli kalau tuh sekolah. Oh, dibales. Iya. Bener nggak bahwa orang yang jago banget dan dilatih proper itu malah takut untuk berantem di jalanan street fight? Betul. Apalagi kalau dia profesional. Kenapa? Oi kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu kan Kristen. Yang jawab harusnya Hakim. Jawab. Yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sore hari ini kita kedatangan orang seram. Hati-hati di sini. Jangan banyak bicara, kalau nggak ada bisa set. Mantan atlet nasional, sekarang jadi pelatih, tapi gelut pun siap. Serem kali kalau lihat medsosnya, apa-apa ditantang, disak-sak, bubuk. Gitu. Kita sambut bersama Coach Rudy Golden Boy. Wes. Thank you, Dok. Maaf, ini saya nggak berani ngegas. Saya soft spoken. Di sini saya soft spoken. Ngegas, tadis. Dibuat squat saya badannya. Coach Rudy. Siap, Dok. Bisa tanya nggak kenapa jadi nama Golden Boy? Yeah. Itu kan komik porno, Pak. Betul. Sebenarnya itu salah satu inspirasi saya juga, Dok. Ini kok jadi soft spoken ya? Emang saya begini, Dok? Enggak, soalnya mau di Instagram mau. Enggak lah. Nah, kok bisa jadi Golden Boy ya? Ya selama ini kalau misalkan di training camp di mana-mana ya jadi anak emas pelatih gitu, Dok. Lebih di anak emaskan lah. Dulunya? Ya udah sekalian aja deh gitu. Boleh tahu nggak umur Om Rudy sekarang berapa? Mau 41 bentar lagi. Aku manggil Om Rudy aja ya? Set tahu. Tua Coach. banget, Dok. Ya terus coach. Boleh dah itu aja, Dok. Coach saya. Siap. Coach Rudy. Siap, Dok. Coach aku mau tanya lagi. Sebelum jadi coach itu memulai karir awal di MMA itu dari usia berapa? Kalau berantem kan dari sekolah, Dok ya. Tapi saya sempat jadi karyawan dulu. Tapi di Kerawan nggak berantem kan? Di mana? Pas Enggak. Lebih di sekolahan sama kuliahan sih. tiba-tiba mukulin bos lu. Sama suka main futsal gitu kan. Dan di main futsal itu main bola berantem. Lebih di situ sih. Sambil nonton MMA juga. Jadi kita belajar otodidak dulu waktu dulu, Dok. Pas tahun berapa tuh? Itu zaman-zaman kuliah sama SMA tuh 2001 2002 lah. Motor 2002 aku masih 11 tahun. 2002 udah kuliah. 2002 itu SMP? SMU. Kita mulai SMU, Dok. Di mana? Mulai bandel ya. Di Tangerang dulu, sekolahan BK3. Saya sempat di DO, Dok. Karena Berantem, mukulin orang. mukulin orang dan dipukulin orang. Oke, pokoknya berantem lah ya. Tadi Berantem. dipukul pernah, mukulin pernah. Iya. Oke. Terus karyawan tuh kuliah sempet. Waktu ke karyawan sempat jadi manajer operasional di kayak mobil-mobil tangki gitu, Dok. Heeh. Ya dunia keras juga lah. Tapi nggak sempat berantem gimana sih. Terus akhirnya memutuskan untuk convert ke langsung Kebela diri nih ya. ke bela diri itu sejak kapan MMA? Pas udah mau ganti pekerjaan, udah bosen, wah kayaknya lebih cocok di dunia olahraga nih, Dok. Ya kan? Aku cari dulu nih olahraga apa yang jarang nih. Oh, Muay Thai, diajak teman Muay Thai nih. Akhirnya saya buka lah Sasana langsung. Hah? Langsung buka. Nah di awal langsung buka sasaran? Langsung buka, tapi kan pelatih-pelatihnya kita ambil dari Jakarta. Oke. Nah, abis itu saya langsung sekalian belajar ke Thailand. Muay Thai dulu, Dok. Muay Jadi Thai. langsung belajar di sana? Langsung belajar di sana. Pertama kali keluar negeri dan nggak tahu, ya zaman dulu nggak ada kayak sosial media ya. Nggak ada handphone. Jadi sempet nyasar juga di sana. Terus? Ya udah akhirnya latihan selama kurang lebih 6 bulan lah. Ya udah balik lagi sini. Itu tahun? 2011. Saya masih semester 2. Jadi dari jadi sempat kerja tuh normal, formal 6 tahun ya? Ya segituan. Jadi waktu zaman kuliah sambil kerja. Nah, terus jadi atletnya perjalanannya gimana? Kan dapat medali tuh sempet. Ya, pas saya udah habis dari Thailand tuh coba ikut tanding-tanding tuh, Dok. Itu tanding, pertama kali tanding kalah dulu. Oh malah kalah? Malah kalah, karena mulainya telat kan, dan keluarga juga nggak nge-support. Oh nggak support? Nggak support, kan mereka bilang ngapain jadi atlet ya kan. Umurnya udah telat, 25 plus lah waktu itu. Oke. Nah ya udah, tapi karena gatal lagi, Dok, penasaran lagi, coba lagi, menang, nah rasanya indah gitu kalau menang kan. Heeh. Ya udah, ketagihan dah sampai sekarang nih. Lah, kompetisi pro yang pertama kali diikutin masih inget? Masih kickboxing dulu. Tahun? 2011 juga. 2011. Jadi langsung pulang dari Thailand tuh langsung ikut Nyobain kompetisi pro? ya, nyobain.
Cobain. Iseng aja dong. Tapi olahraganya dari sebelum MM itu nggak kan kalau orang kuliah normal kayak kuliah normal ya. Ya. Kayak kita tuh olahraganya pasti yang pertama kali kalistenik sama gym. Rata-rata pasti itu. Rata-rata ya. Gym bener. Kalau Coach Rudi dari awal langsung. Gym dulu. Oke. Gym pernah lah ya kan. Aku kopi, mau minum apa? Siap. Air putih aja dok. Air putih. Ada air putih ya? Sama pasti gym juga dok. Ya kan. Terus? Buat memukau wanita-wanita lah ya. Terus dari umur 25 itu berkarir berapa tahun? Berkarir ya sampai sekarang ini dok. Masih. Nah, sampai sekarang masih atlet. Belum ada kata pensiun berarti sebenarnya pada dasarnya. Nggak ada kata pensiun lah. Kita ganti olahraga yang lain lah. Karena lagi menggemari high rock lah. Seru nih, ntar ini seru nih. Berarti pada bisa diutarakan berarti Coach Rudi itu latihan terus. Latihan terus. Oke, bisa diceritain nggak latihan sebenarnya pembedanya pro dan penghobi MMA itu latihannya gimana saat itu? Yo, Ya terima kasih. tak kletek gak apa-apa ya, Om ya? Siap dok. Terus dibuka. Oh, thank you dok. Yes. B. Bedanya latihan pro dan penggemar lagi. Penggemar, Ya, itu B. Habitnya. Misal dari bangun. Kalau misalkan pro tuh biasa latihan sehari kan 2 sampai 3 kali dok. 2 sampai 3 kali. Sehari itu 2-3 kali? Iya. Gimana tuh? Gimana tuh konsepnya tuh? Misalkan pagi jam 7 deh ya. Mungkin kita lari dulu, lalu juga strength conditioning. Diakhiri dengan mungkin sansak ataupun ya teknik. Gak makan itu? Udah istirahat. Biasa sih ya kayak makan pisang dulu. Kayak gitu aja dok. Capek loh? Capek. Habis lari tuh udah capek? Capek. Larinya berapa menit? Lari kalau saya sih paling 5 kilo dok. Nggak banyak. Habis 5 kilo terus lanjut? Lanjut strength conditioning. Terus lanjut samsa? Iya. Itu 3 kali? 3 kali. Sore mungkin Oh itu padding. bukan 1, 2, 3 terus selesai bukan? Bukan. Itu baru 1 sesi. Mata nih. Terus habis itu pagi? Pagi. Berapa jam tuh total nih? Biasa latihan tuh 1,5 sampai 2 jam dok. Nah, Iya. Nah, iyalah, lanjut. Terus sore. Mungkin jam 4. Siang? Siang istirahat. Siang rest. Siang rest. Makan? Makan dong. Oke. Wajib. Terus gak tidur siang itu? Harus tidur. Kalau enggak, waduh. Tidur siang terus sore? Recovery. Sore ada kadang-kadang lari lagi. Kalau di Thailand ya. Jadi saya beda-beda nih dok. Ada Muay Thai, ada MMA. Jadi beda-beda latihannya. Kalau Muay Thai kebanyakan lari awalnya. Nah kalau MMA kan kita ada BJJ. Ada gulat. Ada tinju, ada Muay Thai. Nah jadi beda-beda tuh materinya. Nah anggap MMA deh, sore. Mungkin grappling. Ya udah jam 4 tuh, grappling 1,5 jam sampai 2 jam. Oke. Terus udah makin dekat ke tanding, mungkin malam kita tambah lagi, lari malam. Ya capek gitu dok. Nah kalau maintain berat gimana dong? Maintain berat ya seperti itu, turun sih. Nah, makannya di jeda kapan? Nggak mual gitu maksudnya. Makannya gimana nutrisi deh. Dengan pola Nutrisi, latihan kayak gitu makannya gimana? Habis latihan pagi, makan. Ya. Nah terus sebelum latihan ya ada snack-snack buat tenaga lah ya. Udah, terus selesai latihan kedua, makan lagi jam 6 gitu. Jam 6, jam 7 makan. Nah kalau berat masih belum dapet atau udah kita kayaknya rasanya kurang latihan, jam 9 ya lari atau mungkin 9 malam? 9 malam. Dan itu dilakuin terusan, nggak ada rest nih? Ada dong, Restnya enggak setiap hari langsung harus 3. Kadang kalau nggak kuat 2. Kira kadang kalau nggak kuat rest. Tak jawab. Kalau Jadi kuat 2. dalam seminggu deh. Kalau dalam seminggu tuh latihannya gimana tuh? Dalam seminggu tuh biasa 10 kali latihan dok. 10. Anggap sehari 2 kali, ya kan. Restnya kapan? Restnya hari Minggu. Nggak ngapa-ngapain kan? Nggak apa-ngapain. Bener-bener rest kan? Kalau saya sih benar-benar rest, karena capek banget. Nah kalau yang penghobi, Penghobi bedanya kayaknya dengan penghobi. seminggu 3 kali mereka udah cukup sih latihan. 3 kali aja cukup. Dan kayak paddingnya juga beda. Padding tuh dok, tau dok? Tahu. Nah kalau kayak atlet kan kadang 5 sampai 10 round. Nah kalau yang penghobi paling 3 round. Itu terus ada sparringnya ya kan. Iya. Nah sparring ini kan nggak bisa tiap hari nih kalau sparring. Bisa gila juga dok, dipukulin terus. Capek no. Oh, capek banget. Recovery-nya berat banget itu. Bisa 12 ronde kalau yang atlet. 12 round. 12 ronde. Gebukin. Kadang ada yang shark tank dok. Setiap ronde ganti orang. Atau setiap setengah ronde ganti orang. Digebukin ganti orang. Ganti orang. Jadi orang seger semua tuh. Kayak gitu. Itu bedanya dok. Kalau yang penggemar kan ya teknik-teknik aja gitu kan. Dan Coach Ra itu melakukan, Coach Rudi ini melakukan ini tuh berapa lama?
Dari tahun berapa dengan pola habit seperti ini? Berarti ini udah 16 tahun, Dok. Kan dari 2011 ya. 2011. Nggak ada gitu, bosan seminggu break. Wah, ada dong. Pernah break terlama? Gini deh pertanyaan buat Coach Rudi. Sebagai atlet pro yang juga pelatih, break terlamamu berapa lama? Beberapa bulan aja sih, Dok. Beberapa Gara-gara bulan. apa itu? Udah mager juga ya, nggak ada motivasi ya. Sebelum Beyond lah waktu itu. Waktu lawan Dean itu. Itu udah agak lama juga tuh. Jadi nggak ada motivasi untuk tanding kan, nggak mau latihan, malas latihan, Dok. Tapi tetap ngelatih? Ngelatih masih. Jadi sasarannya aktif? Sasana aktif. Kan saya punya sasana juga kan. Nah, sama sekarang lagi kembangin promotor lah event. Yang Baku Antam Baku kan? Antam. Nah, dalam posisi yang aku menarik adalah aku pikir tuh Coach Rudi dari awal atlet, terus pensiunnya ke Sasana. Terbalik, Dok. Pebisnis dulu, baru jadi atlet. Sini kuali muat ya. Bisnis itu sendirian. Pada waktu ke Thailand diurus sendiri atau? Sendiri, Dok. Sendiri. Pelatihnya gimana rasanya? Kan kadang ada ego, ada orang random hire latih. Itu gimana cara piye kronologisnya sudah di Samsung Sasana itu gimana? Jadi waktu itu lagi mau cari hal baru lah, ya kan. Akhirnya ada uang, kita buka Sasana. Dan itu emang salah satu Sasana pertama di Indonesia lah. Bareng beberapa Sasana lain lah. Sejarang banget lah Muay Thai. Orang pokoknya tahu Muay Thai takut aja gitu kan. Jadi kita masih harus mengedukasi terus tuh, Dok. Nah, pelatih-pelatihnya saya sempat cari dari Jakarta, camp-camp Jakarta. Kan banyak tinju juga. Nah, ya udah dari mereka lah kita hire. Total berapa murid sekarang? Wah, ada ribuan sih, udah banyak sih. Diam. Banyak Udah sih. deh. Banyak, siap. Terus ini mau nyepo olahraga apa? High rock. Aduh, dar. Cocok kan, Dok? Cocok dong, Dok. Cocok banget. Cocok kan? Ya terlalu overpower lah, Om. Wah, enggak lah. Beda lah. Ya, soalnya kan high rock 60% endurance, 40% strength. Dengan endurance-mu, roda terlama berapa? Berapa round? 5 menit kali 5. Dian, capek itu. MMA kan? Iya. Grappling juga. Iya dong, campur. Bapak sekali. blur. Bapak blur, Dok. Capek. Bertahan sampai ronde akhir. Bertahan, Ya, kalau gitu di high rock curang dong, Bang. High rock 1 jam kan, Dok? Iya, tapi kan nggak gebuk-gebukan. Iya juga Kecuali sih. tiba-tiba random, dar. Mau. Bentar. Apa yang memotivasi Coach Rudi tiba-tiba pengen nyoba high rock? Di usia yang peserta high pro rata-rata usianya 20-an, Om. Iya, bener juga sih. Sayanganmu nanti itu seumuran di bawahku semua. Aku aja nggak berani karena 36. Kenapa? Satu ya, kalau kita lihat atlet bela diri kita masuk hybrid atlet, bener gak, Dok? Mau masuk, karena Masuk hybrid banget. atlet itu sebenarnya bukan nge-gym dan lari, tapi cabang sport kayak renang dan lari. Masuk Terus tuh ya. Masuk banget ini. Masuk banget makanya. Makanya waktu nyobain bareng Evolin waktu itu tuh mini high rock, saya juga udah pesimis. Aduh, kayaknya bakal kalah nih. Badan gede-gede semua kan. Bener. Banyak pelari loh ya kan. Bener. Aduh, mampus dah. Waktu persiapan lawan Paris tuh, Dok. Terus? Saya yang juara 1. Nah, iya kan curang ada. Curang lah orang latihanmu kayak gitu disuruh high rock ya kayak opo iki. Berapa menit pada waktu itu? Enggak, itu mini high rock ya. Itu 24 menit ya. Iya, 24 menit. Masih mini. Jadi banyak orang mengatakan bahwa badan gede itu langsung high rock. Enggak, dia tuh memang endurance-nya. Nah, besok ikut high rock di Besok ikut yang di Jakarta juga. yang Juni. Iya, Yang open apa yang single apa double? Aja. Double aja loh, Dok. Double. Terus habis itu next mau apa? Next ya, kalau ini bagus ya kita seriusin lagi. Tapi saya juga mau buka gym untuk high rock lah, untuk functional training lah. Lebih Selalu tepatnya ya. Nah, bisnisnya jalan ini. Lebih tepatnya itu lah ya. Hobi profesional jalan, Iya. bisnis jalan. Jadi nyayurnya lewat gymnya yang Itu juga. Oke. Di Jeddah High Rock ini masih sempat tanding. Di Jeddah High Rock ini lagi malas tanding juga sih, Dok. Capek juga sih persiapannya. Ini aku mau tanya nih. Ini kan pertanyaan orang awam ya. Ya. Karena kita nonton pertandinganmu dari Jogja. Di Jogja kan juga ada kompetisi tuh. Oke. Banyak tuh kompetisi. Banyak itu. Bahkan salah satu temen atletnya SAC itu edukator MMA, Mas Emmanuel Rendra Bewo. Oh iya pernah. Pernah muncul kontennya pasti kan. Pernah muncul. Nah, sebenarnya dalam kata bilang, ayo turun. Itu persiapannya apa yang dilakuin sampai Coach Rudi sampai akhirnya siap turun ring. Bedanya dengan latihan basah dan kita mau tanding itu persiapannya apa? Persiapannya pasti makan yang bagus, protein ya kan. Suplemen,
Oh, penting ya. Wah wajib loh dok. Wajib lah. Oh, terus? Latihannya ya harus ekstra. Udah Beda bener-bener, dengan wah, biasanya. Beda loh dok. Dan Coach Rudi juga dilatih. Dilatih harus ada pelatihnya. Nggak bisa latihan sendiri. Nggak bisa dok. Saya pernah dok latihan sendiri kalah dok. Nggak ada yang nge-push gitu dok ya. Iya kalah saya dok. Nah, ini mitos atau fakta bahwa orang mau turun tanding, cara ngakalin untuk berat badan. Ini tak tanya beneran ya, Ya. karena kan ini langsung sama pro. Ini Siap. biasa mitos fakta di dokter. Banyak orang lari pakai parasut itu supaya ngurangin air dalam jumlah banyak, Ya. karena dia menjelang turun berat badan biar ngejar BB. Mitos atau fakta? Fakta karena nurunin air ya untuk ngejar BB. Hah. Iya. Abis itu kan dia harus pulihin lagi dengan minum. Oh, jadi dia lari pakai. Emang ngeluarin air aja dok. Wih, dia capek banget dong. Tapi bahaya kan dok ya. Dehidrasi dong. Dehidrasi dok. Ya kan banyak juga atlet bela diri yang ya meninggal lah. Nggak cuma atlet bela diri kali ya. Binaraga juga ya dok ya. Ya pada meninggal gara-gara gagal ginjal gitu ya. Karena dehidrasi ya. Yes. Nah, sekarang yang aku tanya nih, di usia yang nggak lagi muda, itu kalau bagi cowok, ini beneran ya, bagi cowok tuh testosteron kan cenderung menurun. Wah asli sih. Ya kan? Ya aku sebagai dokter ya, testosteron tuh cenderung menurun ketika kita usia udah 30. Dan itu sebenarnya spesialisasi di androgen. Kalau kita mau bahas detail, kita harus sama satu narsum lagi. Yep. Jadi, karena ada sistematika di kelenjar hormon yang akhirnya membuat kita tuh penurunannya sekitar 0,5 sampai 1% tiap tahun. Dari umur 30 sampai dia umur puncaknya di umur 80. Dan salah satu fungsi testosteron paling utama itu adalah dia itu merangsang atau mempercepat atau membuat recovery. Itu alasan kenapa semakin kita muda recovery-nya tuh cepat. Betul. Nah, berarti kan logik nih. Di usia Coach Rodi yang sudah umur 40, berarti sudah ada logiknya penurunan testosteron logiknya 10%. Betul. Berarti recovery-nya harusnya telat. Berasa ya dok. Telat. Nah, terus tipsnya gimana? Biar bisa, kemarin kan kalau nggak salah, tanding yang kemarin terakhir lawan Paris itu kapan sih? Paris. Jadi 2 kali dok. Oh. 2 kali lawan Paris. Tahun? Sama. Itu kemarin November 2025. Lalu tanding lagi karena dia masih gatal digebukin, saya gebukin lagi. Itu Februari kemarin. 2026. 2026. Jadi 2 kali. Berarti di usia 40 masih tanding dalam jeda 3 bulan? Iya. Nah, berarti kan recovery telat tuh tipsnya piye? Yang pertama itu, saya berasa tuh testosteron saya tuh kayaknya, recovery kurang banget, tidur kurang nyaman, gampang fatigue. Ah, itu gejala utamanya tuh. Akhirnya saya lihat, wah kayaknya mesti tes nih. Pas mau masuk match kedua, saya tes dulu. Dan ternyata hasilnya agak menurun emang, lumayan parah. Ya, 4. Ya 4 koma gitu, ada tesnya, ada tes labnya lah. Ya. Nah habis itu saya disarankan nih sama si Kodiki dari Evolin, kita ada produk baru nih, cobain dulu. Bisa cobain aja. Karena katanya kandungannya 3 kali lipat, alami. Oh ya udah tes aja, nggak ada salahnya dong. Ya. Pas udah tes 1 bulan, 30 hari, langsung naik 50%. Oh, itu ada hasilnya? Ada hasilnya, ada. Oh. Jadi memang betul kalau kadar ini kan per ml, kalau per desiliter dia tuh normalnya kalau cowok tuh antara 3 nanogram, 3 ng nanogram per mililiter sampai 8. Ya. Dan itu akan semakin menurun kalau dia udah usia di atas 3, kepala 3. Dan bener nih, kan maksimalnya 8. Ya. Coach Rudi kan usia 40. Di hasil mendekati titik bawah di 4 Ya, tok. makanya. Dan memang testosteron itu ngeceknya harus pagi hari 2 kali. Karena testosteron tertinggi manusia, cowok, itu biasa di pagi hari. Makanya kalau pagi hari jadi ngaceng. Dijawab ya, sudah. Otakmu, maaf. Kalau netizen saya Siap. emang pascol. Pascol ya. Pokoknya ngacengan. Bahas ngaceng pasti seneng mereka. Nah, ini biar tambah ngaceng ini. Nah, terus ini 4,7. Nah, terus setelah itu konsumsi, apa Testolin. yang dilakuin sama Coach Rudi pas dapat 47 ini? Jadi saya minum Testolin sehari 4. Testolin itu apa? Testolin tuh produk baru lah dari Evolin. Oke, sehari. Sehari 4 saya. Oke, terus ngecek lagi. Saya cek lagi 1 bulan setelahnya. Ini sebelum tanding. Oh iya benar, tepat 1 bulan. Dan emang berasa pas tanding pun saya ngerasa nambah ronde pun saya masih sanggup waktu itu. Berasa banget dok. Emang pengaruh testosteron ya. Iya betul, dan ini betul sih, jadi 7,28. Jadi efek terasa bagi testosteron itu rata-rata orang anggapnya salah satu gejalanya kalau dia low tuh susah ngaceng. Pantesan makin tua makin susah ya. Ya, dan rata-rata itu contoh bagi orang yang
olahraganya berlebihan. Nah ini contoh dari kemarin. Makanya kan olahraganya kan ngawur banget. Iya. Biasanya bagi orang yang olahraganya berlebihan, itu jadi chaos testosteronnya malahan. Yang akhirnya membuat dia itu jadi fatigue, cepat capek, cepat lelah, susah tidur, susah ngaceng. Nah dan yang terakhir tuh kalau masa otot dia bawah-bawah, tapi yang paling kerasa tuh recovery dan Recovery. benar. disfungsi ereksinya. Nah, kalau dua ini sudah chaos, harus ke spesialis androlog. Biasanya ada terapi dulu. Dan ini akan diperparah semakin meningkatnya usia. Kenapa? Ya karena ada reseptornya itu menjadi tidak fokus lagi dan akhirnya testosteron bebasnya jadi sangat berkurang. Makanya bagi orang-orang yang contoh habis lari ultra terus-terusan itu, recovery telat, dia malah susah ngaceng. Susah ngaceng. Nah, ini Turun dong berarti dok. menurun banget. Anjir. Nah, kalau yang ini habis 7 efeknya gimana? Ngacengan terus tuh. Wes. Waduh. Pokoknya istri sih udah komplain terus dok. Nah, ini kan jeda sebulan. Ya. Makan lainnya gimana? Makan biasa aja semua. Normal? Normal aja. Kayak biasa aja. Pada waktu chaos di 47 ini tidurnya kacau balau. Wah kacau dok. Tidur siang aja susah. Kadang cuman bisa 5 menit, 10 menit. Habis itu nggak bisa tidur lagi. Padahal capek posisinya. Capek banget. Jadi pas udah mau latihan sore itu udah, badan masih fatigue ya. Ya, fatigue itu yang kerasa. Fatigue itu. Telat fatigue ya. Nah pas udah tinggi, ini tidur enak. Bahkan tidur malam pun deep sleep gitu. Oh iya. Jadi tidur itu penting bagi atlet, mitos atau fakta? Sangat-sangat penting. Kalau atletnya hobi begadang, Wah susah jadi atlet, nggak akan bagus lah kalau gitu. udah Kayak Paris tuh, saya pukulin. Dan begadang dia. bebas. Kalau jagoan bebas. Kan menang dok, menang bebas dok. Menang ya. Kalau Menang saya bebas, Dok. saya dirontokkan aja. Kalau berikutnya pertanyaan gaya hidup lain. Sorry tak tanya, rokok nggak? Nggak, Oh nggak ngerokok. nggak ngerokok. Nggak Masuk. ngerokok. Bener, vape nggak, ngerokok nggak, Pots, nggak juga. clean. Clean, Alkohol masih sering nggak? nggak. Oh clean. Clean sih dok. Strike sih. Seru nih. Iya. Dari dulu pernah ngerokok terus berhenti? Atau? Nggak pernah. Dari awal? Dari awal jadi saya jadi anak bandel ya saya nggak ngerokok. Berantem doang bandel ya. Saya malu saya jadinya. Saya dokter tapi ngerokok. Alkohol nyoba lah. Minum kalau beberapa occasion aja lah. Kalau ya ada perayaan apa, tapi jarang banget. Kalau pas tanding kayak gini misal, jadi bisa disimpulkan nggak bahwa ada pemain bola yang internasional nih kayak di klub-klub, dia sering alkoholik, bahwa alkoholik itu menurunkan performa pada atlet. Saya percaya tuh. Ya terbukti pemain-pemain bola luar negeri kan doyan minum. Ya, Nggak oke. lama juga kan performanya. Turun. Iya. Seger. Ya ini seru nih. Nah tapi, cara nge-handle atletmu piye? Cara nge-handle atlet. Gimana punya? Kan pasti keras kepala. Tanding nih, Sasana daftar. Ya. Coach Rudi kan pasti egonya gede, masih muda pula. Ya. Gaya hidup nggak mau diatur. Gimana Coach Rudi buat ke mereka? Saya sih ada standar ya dok ya. Kalau yang atlet masih seperti itu kayaknya nggak akan saya terima sih dok. Nggak akan saya terima. Nah kalau orang terima, Ya jangan di Golden Camp kalau dia masih doyan mabok, ya kan. Kalau Doyan main ditantang gelut? cewek, hajar langsung. Kan kita bisa gelut dok. iya ini seru nih. Nah Ini sekarang gelut. aku tanya, sampai sekarang masih konsumsi? Masih? Yang ini? Iya dok, ini dok. Sebelumnya pernah sih dok saya nyoba merek lain. Tapi kayaknya placebo gak sih dok? Placebo effect ya? Iya nggak gitu banyak berpengaruh ya. Ini sudah ada, ini aku tanya ya ini BPOM udah keluar nih, penelitiannya di mana? Evolen lagi dipeliti di mana? Di UGM. Oh kampus saya itu. Serius itu? Ya, lagi uji klinis. Tapi hanya untuk orang yang MMA atau kalau pelari, penting nih. Mungkin buat laki-laki penting kali ya. Kita kebetulan Coach datang dan dia udah umur 30 plus lah. Jadi kita memang testosteron buat Iya 30 plus itu penting banget soalnya, karena menurun, makanya ada suplementasi. Kalau untuk usia 30 ke bawah mungkin oke lah dia, tapi yang penting kalau biar aman ya harus kayak gini kan, cek lab dulu kan. benar. Harus cek lab kayak Coach Rudi. Jadi nggak placebo effect tadi. Ini sumpah nih kelihatan sih hasilnya, ini bukan plastik. Tapi selama ini jangan-jangan makan daging merah terus. Biasa aja sih dok. Normal-normal biasa aja. Seru nih, sumpah. Nah sekarang ini aku akan ngaruh pertanyaannya selain ke pesto ya. Ya. Seberapa penting bela diri dan MMA itu buat anak? Ini mantap ini. Sangat penting dok. Ngajarinya harusnya mulai usia berapa? Apakah ada muridmu yang anak kecil? Murid ada, kita ada kelas kids juga.
Oke. Sebagai seorang coach yang udah jadi atlet dan melihat tren bullying sekarang chaos banget, jujur pandangannya Coach Rudi. Seorang anak ya terutama ya laki-laki juga ya sebenarnya perempuan juga oke sih. Karena begitu mereka latihan bela diri, teman-temannya akan respect sih. Karena saya dulu ngalamin gitu, Dok. Saya dulu pernah dibully juga. Begitu tahu saya bela diri, mereka tuh jauh lebih respect. Nggak berani lagi. Ya bahkan sampai sekarang pun gitu ya. Ya orang jadi menaruh respect karena bela diri itu. Ya karena nggak berani macam-macam. Iya. Tapi apakah dengan karena bela diri itu Coach Rudi pernah bully orang? Enggak. Lu malah enggak? Malah enggak. Karena saya kan ya dulu pernah dibully. Jadi saya tahu rasanya ngebully orang seperti apa sih. Malah saya ngebully pembuli kalau tuh sekolah. Oh, dibales. Iya. Bener nggak bahwa orang yang jago banget dan dilatih proper itu malah takut untuk berantem di jalanan street fight? Betul. Apalagi kalau dia profesional. Kenapa? Karena tubuh ini asetnya, Dok. Kalau saya mukul orang di jalan, tangan saya patah, saya nggak bisa tanding. Saya nggak bisa latihan. Kalau ada orang cari gara-gara? Bener-bener nyerang keluarga? Oh, itu udah nggak bisa. Wah, itu nggak bisa itu. Wah, Tapi kalau cuma road rage di jalanan? rotesnya waktu itu kan pernah tuh viral. Yang mana? Pernah di jalan. Pernah. Viral lo, Bo? Di jalan, saya diserempet, dia mabok. Nah, jadi saya ngebuang ke bahu jalan kan. Saya kejar. Oke. Saya stopin. Stopin dia keluar. Lalu dia bawa kunci besi itu, kunci setir. Wah, terus? Ya, saya banting ke bawah. Saya cekek aja udah beres. Udah. Aman. Aman, Dok. Gede orangnya. Ada videonya? Coba tunjukin videonya. Ada. Mau dipukul kunci setir? Iya, dia bawa kunci setir. Wah, saya kira, waduh mau bawa pisau apa mau bawa pistol nih. Kunci setir doang. Sepele lah. Ya. Banting. Terus dia lapor? Enggak? Akhirnya didamain sama polisi karena viral kan. Akhirnya dipanggil polisi di situ, kantor. Ketemu lagi besok-besoknya. Tadi dia mau visum, katanya biru ininya. Oke, terus Coach Rudi bodo amat. Ya, udah didamain, udah beres lah. Gitu dong. Viral, Dok, itu, Dok. Viral. Sampai dipanggil Deddy Corbuzier saya. Aduh. Wah, gimana? Nah, sekarang gimana pandangannya MMA sebagai hobi atau latihan fisik? Jadi ada beberapa teman-temanku tuh yang menggunakan MMA sebagai kayak latihan endurance. Ya. Itu bedanya apa dengan MMA yang biasanya? Atau bisa jangan-jangan Coach Rudi juga punya program, oh kamu memang cuma buat hobi ya? Jadi programnya ini ya, programnya buat penghobi itu gimana? Nah, kalau kita kan di Golden Camp ini ada program untuk member, untuk sehat, Dok. Nah, beda sama yang buat atlet kan. Kalau buat sehat ya lebih ke fisik, lebih ke teknik, lalu padding sama sansak. Biasanya itu aja. Mereka cuma mau itu doang. Nah, kalau yang atlet kan ada sparringnya, lalu juga ada drill sparringnya, lain lagi materinya. Dari orang nggak bisa apa-apa, tapi dia ada basic latihan fisik, sampai dia penghobi ini yang proper, itu berapa lama rata-rata? Biasanya 1-2 bulan udah kelihatan hasilnya. Bahkan ada yang 60 tahun masih latihan karena 60 tahun? 60 tahun, Dok. Udah ubanan, Dok. Jadi sebelum dia join tuh asam urat, darahnya tinggi, kolesterol. Nah, begitu udah latihan, turun semua. Wah iya. Dan latihan itu padahal 3 kali seminggu ya? 3 kali seminggu, kadang 4 kali dia. Karena dia ngerasain efeknya ya, badan enteng. Dia lebih kuat skipping dibanding anak kuliah yang masih muda. Seperti itu. Jadi ya manusia itu emang, ya jangan gara-gara tua, dia malas olahraga gitu kan. Skipping itu capek loh, Pak. Capek. Lebih capek. Skipping itu kalau aku boleh tanya ke Coach Rudi, kalau misal pembedanya atlet kayak Coach Rudi itu yang pas zaman prime, skippingnya berapa lama? Kalau kita lagi mau nurunin berat, kadang 1 jam. Hah? 1 jam, Dok. 1 jam? 1 jam. Skipping? Iya, pakai sauna lagi kan. Matanya itu stuck. Bukan 5 menit, terus 1 jam? 5 menit tuh buat member, Dok. 1 jam. Pegel no, Pak. Pegel, kaki 1 jam tapi rest kali 15 menit. Non-stop saya. Non-stop, Dok. Ya begitu, Dok lah. Begitu loh, Dok. Endurance, Dok. 1 jam tuh capek loh, Pak, skipping, Pak. Capek, Pak. Capek. Dan itu habis itu masih latihan atau rehat? Jangan bilang skippingnya tuh di awal toh. Itu di awal. Tapi habis itu kan kita lagi nurunin berat kan, nurunin air kan. Habis itu shadow box, speed. Habis skipping shadow box? Shadow box. Aduh, nggak paham aku. Aduh, dokter udah maraton kayak gitu mah biasa. Nggak beda lah. Kalau misal maraton kan kita statis, Pak. Kalau skipping kan nggak statis, Pak. Capek loh skipping. Capek sih, capek. Benci saya sebenarnya. Tapi diakuin ya. Iya. Nah terus pendapatnya tentang sekarang kan MMA tak akui dengan adanya event-event seperti
Holy Wing Combat Sport, Ya. terus dengan Beyond, Beyond, Baku Hantam, Baku dan di Hantam. beberapa kota. Kemarin ada event antara SMA, itu kan edukasinya jadi banyak. Betul. Kalau pandangannya Coach Rudy sendiri gimana? Wah, ini luar biasa sih, Dok. Waktu zamannya saya, Dok, sangat jarang sekali event. Bahkan kita sampai nyari-nyari event-event amatir, kita datengin modal sendiri, nggak dibayar pun kita demi rela tanding gitu. Nah, sekarang ini udah beda jauh. Bayaran juga luar biasa ya. Sampai ada yang 1 M. Oh iya? Ya, Loh, kalau kalah? tetap dapat segitu, Dok. Luar biasa zaman sekarang, Dok. Denny. Nah terus kalau ada orang tanding tapi belum pernah latihan tuh langsung turunin pandanganmu gimana? Goblok. Apalagi, Dok. Apalagi, Dok. Ini jujur-jujuran aku. Lah kemarin di Baku Hantam Cirebon saya dapat trio plenger gitu, Dok. Nggak latihan, dia ikut tanding yang pro lagi. Trio plenger. Trio plenger, kalau lihat IG saya tuh ada trio plenger. Itu gimana tuh? Gimana? Ya mukul mesti begini nih. Terus di stop. Digebukin lah. Karena di stop. Goblok kan, Dok. Goblok kan. Nggak latihan tuh mau tanding. Terus di ACC, ya udahlah suka-suka dia. Nggak, jadi kan kita tuh kalau tiap ke daerah tuh kita ada kenal matchmaker, kenal siapa tokohnya lah. Heeh. Ayo carikan saya fighter kelas A, B, C, D. Nah, ini gitu. Mereka yang carikan. Tiba-tiba nih pas masuk, loh kok dapetnya beginian gitu kan. Ya udah, keplenger dah, digebukin. Nah, terus lawannya jadi nggak puas tuh. Ya, tapi itu kan turnamen kan. Lawannya sih seneng, yang milih dia, menang mudah gitu. Bapak belur. Pelur. Harusnya kalau misalkan dia, misal kayak di matchmaking dia di awal tuh, kalau menurut Coach Rudy itu harus punya basic dulu apa enggak Oh, iya sebelum dong. turun ring? Wajib dong. Ya kayak dokter mau maraton tapi nggak pernah lari gimana? Ya mati sih. Kayak gitu, Dok. Basic. Sama. Kalau orang nggak punya basic tuh bertahan berapa round? Kalau misal langsung Coach Rudy lihat, ini orang Seround biasanya, 1 round. 1 round. udah jeblok tuh. Wah, jeblok, Dok. Mukul aja dia nggak bisa, dia defense nggak bisa. Hancur. Stamina apalagi nggak punya. Resiko terberat kematian ya. Lebih jarang mati sih, Dok. Paling ya kelenger aja dia. Dia kalau ngomong tuh santai banget ya. Sumpah sih. Gila ya. Tapi ngomongnya tuh nggak kayak di Instagram. Soalnya Instagram tuh beda sama asli. Masa sih? Gimana ya kalau lihat Instagramnya Om Coach Rudy ya, itu kayak ngegasnya tuh kayak aku. Masa? Saya soft spoken, Dok. Kau lihat Instagramnya kalau nggak percaya kan aku follow. Soft spoken saya, Ya Dok. kan aku follow gitu kan. Tapi pas lihat Asia gitu tuh kayak Iya, soft spoken tapi ya kayak bapak-bapak biasa nih kalau orang cari masalah pada tahu. Iya, betul. Nah, apa pembeda? Kenapa boleh tanya nggak? Kenapa Ya. apa bedanya orang training camp kenapa Muay Thai itu training campnya di Thailand? Bedanya apa? Katanya latihan di sana sangat keras kayak Dagestannya grappling. Ya, betul, Dok. Latihannya emang sekeras itu di sana. Latihannya sebenarnya kalau di Thailand tuh masih sangat old school ya, Dok. Jadi kebanyakan lari gitu. Dan di sana eventnya banyak banget, Dok. Itu yang membedakan dengan yang lain. Oh. Di pasar malam aja dia bisa ngadain fight. Pasar malam. Pasar malam, pasar kayak kita nih ada. Pasar malam. Fight? Iya, pasar malam. Matchmakernya di pasar malam. Kadang ditemuin doang ya. A, B, kok kayaknya mirip-mirip nih, udah. Gas naik. Langsung serak jidat. Terus Gitu, Dok. Banyak banget event. nggak ada medis, nggak ada apa? Kayaknya waktu itu nggak ada deh. Edan. Nggak ada, Dok. Dan di setiap daerah tuh punya stadium, Dok. Mereka bisa ngadain itu seminggu 3 kali di stadium itu. Setiap daerah ya. Jadi luar biasa banyak banget fight. Makanya di sana tuh bisa ratusan fight, Dok. Satu orang. Kayak Sanca itu bisa 400 fight. Kan gila. Nah, sekarang aku mau tanya. Kenapa? Nih ciri khas kalau mau teman-teman. Kenapa? Ini aku baca di artikel. Kenapa bagi orang yang MMA udah lama banget, telinganya kayak gini semua. Oh. Cauliflower. Cauliflower ya. Nih lihat. Nih. Nih, kayak gini. Lihat. Yang kiri juga. Kiri, ya. Nih. Jadi di sini kan harusnya telinganya gini. Tapi bagi orang yang sudah bertahun-tahun di MMA atau apapun itu MMA, tinju atau Muay Thai, dia tuh telinganya bisa cauliflower gini. Iya, Lihat. Ini kenapa bisa gitu, Pak? Kepukul, kecekek, hancur kan. Misalkan kita dicekek kepalanya nih. Ngomongnya Kita mau keluar gitu. bentar, ngomong kepukul kecekek tuh gimana? kayak santai banget ngomongmu tuh loh. Ini Iya. olahraga yang tidak aku pernah Oh, iya. bayangkan mas saya kan. Kita ngomong sama pelari nih soalnya. Pelari yang nge-gym ya. Iya, Kita cuma iya. guk. Haus minum ya kayak orang high rock lah. Iya. Taruh itu terakhir kok bisa kayak gini. Benar. Iya, ini kan kepukul, kecekek atau lagi clinch. Nah, kena elbow gitu. Wah, kan hancur, Dok. Oh elbow tuh boleh ya kalau di Muay Thai? Boleh. Tajem loh. Iya. Jadi kan dia hancur ya. Ini ke tulang apa sih namanya, Dok?
Ya pokoknya tulang lunak di sini, Ya, tulang rawan. lunak ya. Nah, itu jadi bengkak. Nah, kalau nggak disedot, ya dia jadi daging. Seperti itu. Nah, ini juga nggak saya sedot nih, jadinya jadi melingkar gini. Boleh pegang? Boleh dong. Ini kalau ke barber dikira cacat dari lahir ya. Oh iya, jadi kayak daging ya? Iya, keras tuh. Keras banget coy. Jadi ini terjadi jadi intinya aku tuh sempat baca artikel kalau kamu ketemu orang dan selek dan kamu lihat telinganya kayak gini, udah kamu mending minta maaf. Iya, benar. Itu fakta ya? Fakta dong. Ini aku baru pertama kali megang loh. Iya. Kok keras banget ya? Iya. Yang kan? Keras banget asli. Cok, pegang sendiri cok. Ini kayak, cok pegang. Enggak, beneran. Karena sebagai dokter, ini bedain. Bedain. Kamu sini. Nih, beda. Nah, bedain. Ini orang pelari tanpa pernah gelut. Pelari ini pelari. Ya merah karena takut lah anjir. Pegang. Ya kan? Coba pegang. Pegang. Sini. Izin. Iya. Tuh sampai izin. Anjir serem. Kenyal loh, kalau dimakan kenyal ya. Mantap kenyal. Terus apa namanya? Strategi dalam kalau kan ada orang tuh mitos atau fakta, ini di TikTok ada pernah orang edukasi. Yang edukasi juga coach bahwa orang yang jago shadow boxing itu belum tentu kalau di atas ring dia bisa menangani mental, shadow-nya bisa kacau semua. Iya. Kok bisa gitu ya? Padahal kan dia basic udah kuat, tapi ketika kenapa ada lawan malah bisa berantakan. Yes, banyak juga tuh dok member-member ada yang bagus, tapi begitu sparring hancur. Ya berarti dia secara apa ya? Secara teknik bagus, cuma mental belum tentu bagus kan. Kadang juga kayak atlet nih dok, pas tanding kita udah game plan A, B, C, D, tapi nggak dilakukan. Karena dia sudah panik, dia sudah kaget dengan atmosfernya, rame, takut, tegang, anxiety gitu kan. Itu jadi nggak keluar dok. Dan itu beneran? Beneran, dan itu harus dilatih terus, harus sparring terus. Harus biasain juga nih tandingnya malam atau tandingnya rame-rame dilatin orang. Dia harus terbiasa. Kayak kan biasa kalau di sini kan tanding bisa jam 11. Ya. Aku lihat di US juga tanding bisa jam 11-an malam. Ya. Itu harus. Kadang saya juga harus lari jam 11 kayak gitu. Biasain doang dok, nggak tiap latihan dok. Dan ini masih sampai sekarang dilakuin. Masih. Sampai umur berapa? Coach Roy mau kayak gini. Tapi sekarang ini kan lagi sibuk ini ya, baku hantam dan bangun gym High Rock dan ikutan High Rock juga. Tapi tetap latihan. Ini lagi nggak sempet latihan. Nah sekarang rutinitas sekarang. Rutinitas. Yang sekarang, ini penasaran aku. Kan ini sudah lagi vakum tanding. Ya. Sekarang lagi bangun gym, terus High Rock. Rutinitasnya pembedanya apa? Bangun, karena sekarang lagi sibuk promosi untuk baku hantam ya sibuk ngurusin tim lah. Baku hantam, promosi, bikin konten. Terusnya kalau sempat lari ya lari, minimal lari lah daripada enggak. Gitu. Oke. Terus ngecek gym. Kadang di gym juga latihan beban aja. Oke. Sama ngecek anak-anak buah, cek atlet juga, udah gitu aja. Nggak, latihan sendiri udah turun intensitasnya? Latihan sendiri agak turun nih, karena nggak ada motivasi dan lagi fokus ke baku hantam ya. Oke, cedera terberat sepanjang karir? Tadi baru tanya tuh ya. Apa? Cedera terberat. Yang tanya siapa? Kok Dedi. Oh, cedera terberat. Rusuk sih dok, rusuk sama ini yang patah, habis nendang. Kalau rusuk Ngomongnya jangan nenteng itu, rusuk kenapa rusuk? Rusuk geser dok. Astaga, kali. Tahu nggak, rusuk itu adalah daerah yang nyerinya 10-10. Paling nyeri, karena sarafnya paling banyak dan nervus phrenicus. Bener ya? Nyeri banget. Nyeri banget. Makanya ada orang tatoan, tato tersulit itu adalah tato di rusuk karena sakit banget. Sakit banget ya. Itu gara-gara ditendang? Jadi gara-gara BJJ waktu itu, lawannya yang besar dok. Pas saya lagi nge-twist, ditimpa sama dia. Wah, Itu sparring padahal? Sparring. Sparringnya geser rusuknya? Sparring, itu mau tanding. Akhirnya saya nggak jadi tanding. Geser. Nggak bisa bangun, susah bangun. 3 kali lagi. Geser Geser dok. Sempat sesak napas tuh? Ini nongol dok tuh. Pegang dok. Nongol semua, ini nongol juga tuh dok. Bentar, Rom, ini ke dokter? Ke dokter di ronsen, kata dokter aman-aman aja. Lah, Makanya tapi bingung. nyeri? Wow, nyeri luar biasa dok. Terus berapa lama nyerinya Bro Ila? 1 bulan sembuh. 1 bulan dok. Terus yang patah? Patah gara-gara nendang kan. Ini, Patah gara-gara nendang? Iya, tanding dok. Tanding? Tanding yang kemarin. Tanding kemarin tuh patah? Yang lawan Dean Hamzah di Beyond. Patah? Patah itu. Menang? Itu ronde 2 patah. Tapi karena ya kita mental laki-laki gas terus.
Patah, Dok. Hasilnya Menang. patah, Patah. tapi menang. Iya. Ronde 2 patah. Krik. Ronde 2 Terus patah. tuh Om, Iya. umurnya 40 tuh ya, angkat beban. Iya. Itu. Cet. Pancing. Gimana, Dok? Hobi, Dok. Umur 40 gelut. Itu berarti peserta tertua kemarin di Beyond, Om. Iya. Dan mau iki semua. Om umur. Terus kalau aku mau tanya, mau sampai usia berapa? Ini sih ada tantangan lagi. Hah? Ada. Cuma kita lagi pikir-pikir duitnya dulu. Oke gak? Orang nantang, Om. Iya. Wes tuwek. Iya gimana, Dok? Yang nantang juga ada. Ada lah. Astaga. Ada. Dan wes tuwek. Lagi dalam tahap negosiasi, Dok. Kalau harganya cocok, Agak cocok, gas. lah kan ada Herok. Gas juga. Herok tuh sekalian latihan kita lah, ya kan? Herok kan basic-basic kan, Dok? Ya basic sih, Basic cuman kan? kalau Anda turun di situ ya tuh pasti 5 besar terus. Walah, bisa lah ya, Dok. Ya, karena gini, endurance orang yang sudah terbiasa MMA itu sangat beda. Mereka tuh, ya bayangin kamu shadow boxing sambil lari. Dah gitu aja bayanginnya. Ya itu adalah gimana bayanginnya kamu run 25 menit, gelut 25 menit. Nah itu bayangin kamu lari tapi sambil shadow boxing. Dan ini ada lawannya lagi. Jadi kamu sparring tapi lari 25 kilo. Nah itu kan footworknya lari-lari terus itu kan lari. Heart rate. Dan kita nggak boleh pakai jam lagi. Nah, lucu banget kita nanti pakai jam Garmin itu. Dari Coach Ray, bro, Garmin, bentar bro, zona 4, stop. Heart rate zona 4, stop dulu ya. Zona 2, oke lanjut gelutnya. Nggak mungkin, tanpa Iya, heart rate kan. Benar. Tanpa heart rate. Wah, aku mau tanya lagi apa, bingung ya. Mau konsumsi ini terus, Kayaknya sih harus, Dok. for goods. Yes. Karena berasa efeknya. Ya sih, emang betul. Jadi testosteron kalau kekurangan pada cowok, itu memang ngefeknya ke recovery. Jadi teman-teman yang usia 30 harus, saranku selain ngecek apa namanya, ngecek up jantung dan kawan-kawan, coba cek testosteronnya di lab terdekat. Nah dilihat, kalau kadarnya sudah di batas bawah, berarti kamu membutuhkan apa namanya, Suplemen dah ya. suplemen. Kalau dari itu, kalau dari aku. Jadi kita nggak ada placebo. Minum dulu testosteron. Nah, harus dicek dulu kadarnya. Ya. Sama kayak orang suplementasi vitamin D3. Nah, kalau misalkan kandungannya di sini itu kan banyak orang yang IMIA gitu kan. Ya, di sini tuh seperti biasa. Ada 520 mg tongkat ali, tribulus dan ashwagandha. Dan memang kalau secara jurnal atau paper ya memang 3 tanaman dan 3 tumbuhan dan 3 hal ini tuh bisa meningkatkan testosteron secara alami. Sebenarnya selain ini tuh ada testosteron yang bisa ditingkatkan dengan angkat beban. Jadi benar-benar fakta bahwa kalau kamu rajin melatih compound muscle, jadi seperti kayak back training atau kamu squat, deadlift, itu ternyata bisa meningkatkan testosteron tapi dalam jumlah akut. Makanya betul, sering leg day, sering ngaceng, itu betul istilahnya. Karena ternyata meningkatkan atau melatih otot compound muscle itu bisa meningkatkan testosteron yang akut dalam waktu itu atau sampai paginya. Makanya orang-orang yang kesibukan dan nggak siap, nggak sempat untuk latihan, mending latihannya compound muscle. Jadi kayak upper lower, dan itu lebih bermanfaat buat kalian yang kerja. Gitu. Nah, dan ternyata ya untuk mencegah kayak kalian placebo effect, ya sebisa mungkin sebelum konsumsi testosteron, ya kayak testosteron booster kayak gini, kayak ada tongkat ali dan tribulusnya tuh ke check up. Jadi nanti bisa dibandingin sendiri. Oh, bulan pertama minum ini, bulan kedua. Nah, ketika udah stabil, tetap minum. Minum sih, minum terus. Minum terus ya? Biar ngacang terus. Oh ya, biar ngacang terus. Dan memang setelah ada baseline, ya dia nggak akan naik-naik lagi. Karena dirasa sama tubuh itu udah enough. Gitu. Jadi ini yang menurutku... Tapi ini aman, Dok ya? Alami ya? Alami ya, soalnya udah lulus BPOM juga ya. Dan memang kalau dari jurnal ya, selama dia minum sesuai dosis sih sebenarnya aman. Sistemnya tuh kayak vitamin D3 sebenarnya. Ya sistemnya, bukan sistem hormonnya ya, tapi sistem untuk bukan buat untuk sistem kayak kebutuhan tubuhnya tuh kayak D3. Ketika sudah mencapai baseline ya udah. Nih aku sudah nyatet. Sampai saya catat Pak, karena tuh yang urusan spesialis. Jadi pada dasarnya itu testosteron itu diproduksi oleh sel Leydig di testis. Ya, pada pria. Diregulasi poros, hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Nah, kalau misalkan kondisi klinis akibat penurunan testosteron secara bertahap itu namanya late onset hypogonadism atau disebutnya andropause.
Ya ibaratnya kalau pada cewek itu menopause, cowok itu andropause. Penurunannya itu dari usia 30 sampai 40 tahun, 1% per tahun. Ini sampai aku catat, ya nyuruh nyatet dan tak confirm catatanku ke beberapa AI. Ah bener catatanmu. Takutnya kan netizen kayak kemarin, aku dituduh kemarin dokter konten kreator nyuk. Jadi sekarang aku nyatet catatanku tak kasih. Nah penurunan free testosteron itu bisa terjadi lebih cepat, lucunya karena gaya hidup. Nah itu benar. Jadi dari jurnal Massachusetts Male Aging Study, ini jurnal ya, itu sama European Male Aging Study, EMAS, itu ternyata penurunan drastis lebih banyak dipicu oleh faktor komorbiditas seperti obesitas dan penyakit kronis gaya hidup. Gitu. Tapi disertai dengan turunnya kadar menuju low, di angka tadi di sini mendekati 2,4 Ng per ml, tapi disertai trio gejala, yaitu hilangnya ereksi pagi hari, nah, deg-degan cowok, penurunan libido, jadi sudah nggak bisa ngaceng, tidak nafsuan, dan disfungsi ereksi, ditambah dengan recovery yang buruk. Nah studi ini biasanya mengkonfirmasi puncak penurunan itu usia 60, maka kalau usia 60 wajar. Nah kalau kalian masih usia 30, 40, kelelahan kerja dan gaya hidupnya jelek, dan ternyata mengalami 3 gejala ini, mending langsung check up kadar testosteronnya. Nah pada jurnal terbaru, gaya hidup dan stres kerja itu ternyata bisa menghambat sekresi luteinizing hormone atau LH yang berpengaruh pada testosteron. Dan akibatnya adalah kalau kurangnya LH ini adalah dia bisa testosteronnya drop sebelum waktunya. Jadi buat kalian yang memang stres kerja, ditekan bos, begadang, ya impactnya seperti itu. Coach Rudy mah tanpa kayak gini tetap happy. Iya. Apakah jangan-jangan gelutnya ini membuat happy? Gelut sama siapa, Dok? Nah ini kan berantem terus. Setahun tuh pernah nggak berantem sama orang? Pernah, Dok. Pernah setahun nggak berantem? Pernah. Aku kira tuh tiap tahun berantem terus. Sparring berantem, Pak. Sparring nggak? Oh ya kan sparring. Sparring sih ya. Ya gini deh, setahun tanpa sparring. Pernah nggak berapa lama nggak sparring? 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan. Wong Medan telinganya kayak gini. 2 bulan 3 bulan. Buat latihan aja, Dok. Serem coy. Aku megang langsung tuh. Ih kok kayak daging yuk. Keras sih ya. Ih. Itu orang yang memukul Om Rudi saat itu nggak mikir Pak ya? Nggak ngeliat, telinga. Sorry Om. Kan lagi mabuk dia. Nafasnya alkohol ya? Iya, bau, Dok. Itu sama istri ya pas itu? Lagi sama istri. Ya inget aku. Inget. Soalnya satu lagi yang hobinya ngelawan arus jalan. Lawrence. Oh, Lauren ya. Itu suka. Iya. Dia sempat serem juga itu. Serem juga, Orang orang lawan biasa. arah digas sama dia. Dia membantu aku soalnya dia tuh sempat Om Lauren tuh di jalan depan rumahku Pasar Minggu. Yang lawan arah di gini. Oh, dia di situ. Ganas itu Om. Kenal. Kenal lah, kenal. Lumayan deket juga sama dia. Hobi gelut juga. Lumayan. Gede badan gitu hobi gelut. Tapi yang kayak gitu kan staminanya kurang, Dok. Oh. Staminanya kurang. Kenapa? Mungkin karena ototnya ya, jadi oksigennya Oh iya, banyak fast keserap twitch. Ya, nih, masuk. Jadi buat teman-teman semua, yang cowok-cowok, jika kamu sudah pas pagi lemas, letih lesu, pagi nggak ngaceng, nah mending cek testosteron. Cek testosteron. Iya. Intinya ngaceng adalah kunci. Bukan berarti mesum ya. Iya, Ingat, bener. ngacengan itu normal. Ngaceng itu normal dan ngaceng adalah kunci sehat bagi cowok. Cuman dikontrol. Takutnya ngacengan terus tidak dikontrol. Ya mending kalau cokli. Ya mending kalau cokli bro, keluarnya di WC. Nah, kalau lihat terus, ayo. Bahaya. Dikontrol, kontolnya dikontrol. Ya enggak itu kan fakta. Iya. Fakta. Tapi bener. kalau buat cowok sudah mulai nggak ngaceng, stres, tidur mulai terganggu, fatigue. Nah, berarti ada lelah. Cek kadar testosteronnya. Yang lari-lari ultra, Cek, dicek kadar testosteronnya. Kok mulai susah tidur ya, susah ngaceng ya. Jangan-jangan lari, gagal ngaceng. Wah, PB tapi gagal ngaceng. Nah, buat apa? Saya bisa lari 100 kilo, tapi nggak ngaceng. Wah, Tapi banyak yang nggak nyadar, Dok ya. Testosteron turun itu banyak yang nggak nyadar ya. Nggak nyadar itu ketika udah telat, Om. Jadi rata-rata kalau dari pasien seniorku, mereka tuh nyadarnya ketika sudah dalam batas Nggak ngaceng. nggak ngacengnya.
Betul, Jadi betul. mereka harusnya tuh sadarnya ketika udah lemah letih lesu. Jadi sudah ada kelelahan tubuh yang nggak kelar-kelar. Jadi ciri khasnya dia udah tidur cukup, tapi badan tuh nggak pernah seger. Capek terus gitu ya. Capek, Fatigue terus ya. mau ditidur siangin, nggak bisa. Nggak bisa, bener. Terus Kayak gitu. kalau dia hobi olahraga, ngedrop performa fisiknya. Ya. Nah ini kayak saya. Tapi saya masih bisa ngaceng. Aman. Tapi saya check up tadi. Saya paranoid jadinya. Gejalanya kok kayak orang exhausted. Besok saya check up testosteron. Besok mau cek. Besok cek. Oke. Besok cek, nanti saya konsumsi. Konsumsi. Nanti saya lapor. Oke, kita lihat ya. Terus sama yang terakhir sebelum ditutup. Ya. Saya kan ngefans Brian Furan Yo. di Facebook. Ya. Brian Furan itu bisa MMA Muay Thai beneran atau sekedar konten? Boleh disebar? Boleh dong. Itu konten tok, yang konten terbarunya, atau memang jago beneran dari pandangan coach? Ya dia ini konten karena dia mau tanding kan. Dan masih banyak yang tidak percaya dia akan tanding di Baku Hantam. Termasuk saya. Iya kan, dipikir konten doang gitu kan. Betul, karena dia tuh terkenal dari dulu kayak gitu. Iya, karena dia cuma bikin sketsa lucu-lucu gitu kan. Dia bener mau tanding, Dok. Bener mau tanding dan dia jago. Dia jago Muay Thai dia. Itu beneran coach Rudy lihat. Bener saya lihat. Dan kita waktu di Filipina ngobrol banyak tuh. Dia sampai tahu fighter-fighter yang legend lama lah. Dia tahu. Dia latihan di Manado. Latihan di Manado. Ada sasananya. Ada. Dian serem ya. Makanya harusnya dokter nonton dia nanti. Soalnya di Facebook itu aku nonton live streaming. Streaming aja Karena ya? di Jogja itu. Lagi di Jogja ya? Iya, aku tuh Sayang banget. kiranya itu dia di Facebook itu nggak kelihatan seperti itu. Introvert kan kelihatannya? Konten aja paling 2 bulan sekali muncul kontennya, terus langsung 12 juta views. Yang itu yang apa namanya Battle Royale, dia konten tiba-tiba itu. Terus yang terakhir konten kok kenal Om Rudy, kok tiba-tiba jadi kickboxing coy Iya, ini iya. gimana cerita? Itu beneran berarti ya? Beneran. Sama siapa? Yunus. Lawan Yunus, Raja Tinju Indonesia. Yunus tuh seru loh. Seru Seru loh orang. Langsung dilawanin Yunus. langsung lawan Yunus. Karena nggak ada yang berani main kaki dok, influencer dok. Influencer ternyata tinju kan. Yunus. Yunus main tinju dia harus belajar kaki juga. Wih, Brian Furan tuh terkenal di Facebook banget gitu. Jadi bener-bener bukan konten ya, pure. Bukan ya? konten, tanding beneran. Dan itu tanggal berapa tandingnya? 4 Juni, hari Kamis dok, di pulau dok. Kalau orang mau pulau apa? Pulau Asia, Pulau Payung. Di pulau, jadi di pinggir laut itu tanding. Kok kayak Main kayak game, film-film aja kayak gitu. film. Film-film Yakuza Yes. gitu. Terus kalau kalah dibuang laut. Kalau dibuang laut. Oh enggak, jangan. Nah, itu kalau orang mau nonton ya sekaligus biar kalau orang mau nonton kayak gimana? Kalau mau nonton langsung di website kita lagi bikin website bakuantam.tv dok. Bakuantam.tv. Kok mirip Bloodhound ya? Keren kan? Ya, ada website ya juga itu. Bisa lihat di web. Kalau yang mau nonton langsung gimana? Nonton langsung nanti bisa kontak nomor yang ada di IG itu dok. Nah, jadi bisa sewa kamar udah paket semua itu. Fansnya Brian Furan bisa nonton ya? Bisa dong. Itu kalau dari saya. Kalau dia menang dok, saya kasih testolin. Biar ngacang terus si Brian Furan. Ya kita bonusin ya. Itu kalau saran dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Tirta. Saya Coach Rudy Golden Boy. Ya. Dan jangan lupa ditonton next gamenya Brian Furan versus Yunus. Dan thank you Testolen untuk menuju Indonesia Ngacang. ngaceng.